Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jailani, SPDI, guru di Madrasah Aliyah Yusuf Abdul Sattar, Kediri, Lombok Barat, Mapel Akidah Akhlak. Saat ini saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan 2022 di Universitas Islam Negeri Mataram. Selamat menyaksikan. Sebentar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat belajar? Alhamdulillah. Jadi harus tetap semangat ya. Jangan tidak semangat, karena kalau kalian tidak semangat belajar, maka ilmu yang disampaikan nanti juga tidak akan maksimal kalian akan dapatkan. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang nantinya kita akan pelajari mudah-mudahan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa doa yang kita panjatkan, kalian panjatkan, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi cita-cita kalian mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu Bapak akan absen kehadiran kalian. Nah, cuma sebelum Bapak Guru absen, silakan dirapikan dulu meja dan bangku kalian. Demi kenyamanan kita di dalam proses belajar mengajar. Baik, Bapak Guru langsung saja absen ya. Pertama, Ainur Rahmah. Aina Mardiyah, Dewi Fatimah, Intan Cahyani. Kenapa tidak masuk? Apa keterangannya? Oh, dia sakit. Kita doakan temanmu yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Dila Aulia, Fauzia, Haryana Sapitri. Tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Tidak ada keterangan. Harus jangan ikuti temanmu yang tidak masuk ya. Dari awal Bapak Guru jelaskan bahwa kalau kalian tidak sempat masuk, maka silakan langsung langsung minta izin pakai surat ya, supaya Bapak Guru tahu kenapa atau apa alasan kalian tidak masuk. Baik, selanjutnya Melsa Fairuza, Nadwa Nabila Zohdi. Baik, berarti ada dua orang temanmu yang tidak masuk ya. Yang pertama tadi Dila Aulia. Jadi mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tadi juga yang tidak masuk adalah siapa? Iya, Mariana. Ya. Jadi tadi tidak ada keterangan, jadi usahakan supaya jangan sampai tidak ada keterangan. Jadi harus ada keterangannya. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, Bapak Guru akan jelaskan terlebih dahulu
apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini di semester yang pertama, yaitu pembahasan mengenai munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Jadi anak-anakku bisa melihat dari dari bahan tayang di sana yang di depan ya, atau slide-nya. Nah, itu di sana sudah Bapak Guru sudah sudah nampakkan di sana, yakni munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Nah, kemudian sebelum kita mulai mempelajari materi kita, perlu Bapak Guru jelaskan. Pertama adalah kompetensi dasar. Makanya tatkala kita mulai belajar harus kita tahu dulu kompetensi dasarnya apa, seperti itu ya. Di antaranya adalah yakni menganalisis latar belakang munculnya aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Kemudian selanjutnya 4.1 yakni menyajikan hasil analisis tentang latar belakang munculnya aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Kemudian selanjutnya indikatornya adalah pertama 3.1.2 yakni menganalisis latar belakang munculnya tahkim. Kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi aliran-aliran kalam yang muncul setelah peristiwa tahkim. Kemudian selanjutnya mengkritisi latar belakang munculnya, iya. Kemudian terakhir adalah menunjukkan hasil, iya. Nah, itulah indikator yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Yang mana setelah nantinya kita mempelajari latar belakang munculnya ilmu kalam dalam peristiwa tahkim, maka seharusnya kita dapat bersikap sebagai berikut. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Nah, itu nantinya yang diharapkan ya. Kemudian yang kedua adalah kritis dalam menghadapi perbedaan aliran-aliran kalam. Kemudian yang ketiga adalah toleran dalam menghadapi perbedaan aliran-aliran kalam. Nah, baik itu anak-anakku, di antara kompetensi dasar, indikator dan tujuan daripada pembelajaran kita tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Baik anak-anakku, jadi silakan dilihat di slide-nya di sana ya. Yaitu pertama, sebelum kita mengkaji atau mendalami materi, coba Bapak Guru akan menjelaskan peta konsepnya terlebih dahulu. Ya, peta konsepnya. Tahu itu apa peta konsep anak-anakku? Apa yuk? Ya, betul sekali. Ya, paling tidaklah di sanalah menjelaskan tentang gambaran secara global, secara umum tentang apa yang akan dibahas. Coba anak-anak lihat di peta konsepnya. Pertama adalah sejarah ilmu kalam. Jadi pembahasan kita adalah mengenai sejarah ilmu kalam. Kemudian di dalam sejarah ilmu kalam di sini kita akan membahas yang pertama itu adalah akidah pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah akidah pada masa Khulafaur Ar-Rasyidin. Nah, pada masa inilah terjadinya peristiwa tahkim. Nah, bagaimana nanti terjadinya peristiwa tahkim? Nanti kita akan bahas. Kemudian selanjutnya adalah akidah pada masa Bani Umayyah. Kemudian yang selanjutnya ya akidah pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian selanjutnya iya, betul sekali, akidah setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Baik, kemudian
selanjutnya ayo mengamati. Nah, itu anak-anakku. Perhatikan di sana, amatilah gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan. Ya, buatlah komentar atau pertanyaan terkait dengan gambar yang ada di sana di buku ajar kalian. Baik, udah. Setelah kalian mengamati gambar di samping, sekarang buatlah daftar komentar atau pertanyaan yang relevan. Kira-kira apa yang kalian dapatkan di dalam gambar tersebut? Di sana di dalam gambar itu kan ada gambar perang Siffin. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dalam gambaran gambar tersebut? Kenapa? Iya, betul. Kemudian yang selanjutnya apa lagi yang lain? Ya? Iya, terjadinya perang Siffin. Perang Siffin itu yang melatar belakanginya apa kira-kira anak-anakku? Apa yang melatar belakangi terjadinya perang Siffin? Ya? Ketidakmauannya siapa? Siapa? Kenapa? Apa sebabnya? Silakan. Silakan. Yang masih di luar silakan. Yang terlambat silakan masuk ya. Langsung menempati tempat yang sudah disediakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi yang izin tadi ya. Yang izin ke buang air. Iya, besar dan air kecil ya, yang izin ke belakang tadinya. Baik, alhamdulillah. Baik, apa tadi anak-anakku ini gambar apa tadi ini? Terjadinya perang Siffin. Apa yang menyebabkan atau yang melatar belakangi perang Siffin? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketidakmauan siapa? Muawiyah. Iya, betul, untuk mengangkat Ali sebagai khalifah pengganti daripada Utsman bin Affan. Baik, kemudian selanjutnya gambar yang ketiga. Di sana ada Khawarij. Ayo kira-kira di dalam gambar itu apa kira-kira? Yang adik-adikku, adik-adikku ini kerja. Ya, anak-anakku dapat apa ya? Dapat aneh. Nanti kita edit, nanti tenang baik. Nanti kita edit ya. Iya, seperti itu. Ayo silakan gambar yang kedua kira-kira apa di sana? Khawarij. Di sana ada Khawarij. Tahukah anak-anakku apa itu Khawarij? Ya, yang menentang. Betul sekali. Jadi pasukan yang keluar atau yang menentang daripada kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baik, Masya Allah, alhamdulillah ya, ternyata kalian pintar-pintar semua, Masya Allah. Baik, selanjutnya sekarang kita akan masuk ke mendalami materi ya, mendalami materi. Bapak guru cuma sekedar menjelaskan secara globalnya saja. Kemudian nanti kalian sendirilah yang aktif untuk mencari bahan-bahan baik di buku pegangan kalian, atau nantinya bisa mencarinya di
ya buku, internet, dan lain sebagainya. Baik anak-anakku, Bapak Guru akan jelaskan secara singkat, secara global tentang sejarah ilmu kalam. Nah, sejarah ilmu kalam. Yang pertama adalah akidah Islam pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Belum ada aliran-aliran atau firqah. Nah, apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi. Nah, dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Nah, itu. Kemudian semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Silakan anak-anakku yang ingin membacakan ayatnya silakan. Bacakan ayatnya. Alhamdulillah kalian kan hafizah semua kan? Jadi mudah-mudahanlah kalian semuanya menjadi hafizah atau penghafal Al-Qur'an yang bisa menghafal Al-Qur'an dan bisa yaitu menerapkan daripada Al-Qur'an tersebut. Silakan bacakan Bapak Guru sekali. Silakan langsung diartikan. Artinya, dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah, karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Baik, jadi itu anak-anakku ya. Boleh. Kemudian yang kedua adalah akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Biarpun pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagian umat Islam membayar zakat. Namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan melakukan reformasi di bidang administratur pemerintahan. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman tersebut berdampak kepada situasi politik yang tidak stabil. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Coba silakan sedikit simpulkan sedikit akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Silakan dibaca di buku pegangan kalian. Silakan. Iya, baca. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat panjang. Iya. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dan keyakinan sebelum pemeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran halal. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga masalah istitaat. Baik. Kemudian yang keempat adalah akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Silakan coba dibaca yang lain. Pada masa ini, hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Adam mulai komunikasi yang luas. Ini melahirkan pola pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penyerahan bersama diri dan persiapan.
Baik, nah selanjutnya yang kelima adalah akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Nah, silakan. Pada masa ini paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Cara pemikiran yang wasatiyah yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli atau nas dan pendekatan akal atau filsafat menjadikan ahli-ahli Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlul Sunnah wal Jamaah yang menjadi paham mayoritas umat Islam. Baik, kemudian sekarang yang B, bagian B, peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim ya, peristiwa tahkim. Nah, silakan dilanjutkan dibaca peristiwa tahkim. Ali bin Abi Thalib menerima estafet kepemimpinan dalam situasi yang sulit. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan menjadi beban yang sangat berat untuk diselesaikan. Muawiyah yang merasa representasi keluarga Utsman bin Affan mengajukan usulan agar Ali bin Abi Thalib memprioritaskan penuntutan pembunuhan Utsman bin Affan. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau baiat kepada Ali bin Abi Thalib dan secara terang-terangan menolak kekhalifahannya. Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat gubernur di Syam menyusun kekuatan untuk melawan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya bertempurlah dua kekuatan pasukan dipimpin pada bulan Safar 37 Hijriah 657 Masehi. Baik anak-anakku, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi itulah gambaran secara umum atau secara global tentang munculnya peristiwa tahkim. Jadi dampak dari peristiwa tahkim tersebut, maka umat Islam terpecah menjadi tiga bagian atau tiga faksi, yaitu yang pertama kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjadi embrio kelompok Syiah. Kemudian yang kedua adalah pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang bin Abi Sufyan. Baik. Nah, sekarang setelah Bapak Guru menjelaskan materi secara global, dan sekarang Bapak Guru harapkan kalian untuk melanjutkannya untuk berdiskusi sekarang ya. Makanya Bapak Guru akan menjadikan kalian 3 kelompok besar ya, 3 kelompok. Nah, silakan kalian membagi kelompokmu masing-masing ya, 3 kelompok. Nah, 3 kelompok seperti pada pertemuan kita yang biasa ya. Silakan langsung buat 3 kelompok. Tidak apa-apa, kelompok 1 pertama 1 di sana, kemudian ini yang bagian sini silakan, tidak apa-apa, bagian sini supaya kita bisa jadikan 3 kelompok. Baik, nah seperti itu ya. Nah itu boleh bangku kursimu taruh di sini ya, seperti kemarin itu. Nah ya. Nah baik ya. Jadi silakan kalian membaca dahulu materinya. Bapak Guru kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Kemudian nanti hasil diskusimu silakan satu persatu atau ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian. Baik, Masya Allah. Silakan ya, Bapak Guru kasih 10 menit untuk berdiskusi. Kemudian silakan
tulis hasil diskusimu ya. Baik. Silakan saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Kasus terbunuhnya Utsman bin Affan yang dikenal dengan al-fitnah al-kubra menjadi tonggak munculnya kelompok-kelompok dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kekhalifahan Utsman bin Affan, menerima estafet kepemimpinan dalam suasana kekacauan politik. Pertikaian antar umat Islam yang memicu peperangan tidak dapat dihindarkan. Kemudian yang ketiga adalah upaya Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menyatukan umat Islam yang diselesaikan dengan memerangi kelompok yang tidak tunduk kepada kekhalifahannya, justru membuat friksi-friksi dalam Islam semakin mengkristal. Akhirnya terjadilah perang Jamal dan perang Siffin. Kemudian yang keempat, tahkim yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan justru berakhir mengecewakan dan memunculkan kelompok baru di luar pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, yaitu Khawarij. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya adalah walaupun yang memicu munculnya aliran-aliran dalam Islam adalah masalah politik, namun pada akhirnya berkembang ke masalah akidah dan teologi. Dari sinilah akhirnya muncul berbagai firqah atau aliran dalam Islam. Baik, itulah kesimpulan daripada pembahasan kita pada materi kita pada pertemuan kita kali ini, yang mana setelah kita mempelajari, mengkaji daripada materi kita, jadi diharapkan kepada semua peserta didik, pertama harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, karena timbulnya perpecahan di antara umat Islam itu terjadi karena perpecahan di antara mereka. Nah, jadi kalian nantinya jangan sampai terpecah belah. Kemudian yang kedua adalah kritis dalam menghadapi perbedaan aliran-aliran kalam. Jangan misalnya kemudian kita melihat ada orang yang berbeda pemahaman, pandangan dengan kita, kemudian kita langsung mau menyerangnya, kemudian mau membunuhnya. Jangan seperti itu, ya. Apalagi kita ini berada di dalam negara Republik Indonesia, ya, negara hukum. Jadi harus kita itu toleransi. Kemudian yang ketiga adalah toleran dalam menghadapi perbedaan aliran-aliran kalam. Itulah yang Bapak Guru harapkan anak-anakku, ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Jadi untuk tugas kalian anak-anakku nanti, ya, silakan nanti kalian menjawab pertanyaan yang ada di halaman 12, yaitu ada 5 soal. Yang kelima soal itu nanti silakan pada pertemuan yang akan datang kalian kumpulkan. Itu sebagai tugas kalian nanti di rumah untuk mencari jawaban yang memuaskan, ya. Nah, sehingga nanti kalian nilaimu itu luar biasa nantinya, ya. Baik, Masya Allah. Baik, demikianlah anak-anakku pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini diberikan pemahaman, diberikan keberkahan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang aliran-aliran ilmu kalam.
Nah, yang mana nantinya aliran-aliran ilmu kalam, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas atau diskusikan. Baik, demikianlah anak-anakku, Bapak akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Nah, silakan doa ini langsung dipimpin juga oleh ketua kelas. Silakan kota kelas untuk menutup atau memimpin doa penutup, silakan. Marilah kita berdoa sebagai penutup dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah habis ya, waktu diskusi sudah habis. Dan sekarang Bapak Guru minta kelompok 1 untuk mempresentasikan diskusinya ya. Nah, silakan, boleh di depan ya. Boleh di depan sini. Kenapa? Iya, makanya di depan saja, enggak apa-apa. Iya, 1 orang. Ketua kelompoknya. Silakan ya di depan supaya diperhatikan sama temanmu yang lain. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah ilmu kalam. 1. Akidah Islam pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Belum ada aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat mendatangi Nabi dan bertanya kepada beliau untuk memecahkan masalah tersebut. Para sahabat dilarang oleh Rasulullah memperbedakan suatu yang dapat memicu permasalahan, misalnya tentang kadar. Para sahabat yang mendatangi Nabi bukan untuk memperdebatkan ajaran yang dibawa, tetapi menanyakan persoalan yang belum mereka pahami. Perpecahan mulai muncul ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Untuk menggantikan kepemimpinan tersebut, umat kaum Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah berembuk di Tasaqifah untuk membicarakan pergantian kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kemudian muncul Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidillah bin Jarrah dari kalangan Muhajirin. Pada akhirnya dicapailah kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW setelah wafat. Kedua, akidah Islam pada masa Khalifah Rasyidin. Pada masa Khalifah Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar, yaitu yang berlangsung 11 sampai 13 Hijriah, dan Umar bin Khattab yang berlangsung dari 13 sampai 23 Hijriah. Persatuan umat Islam masih bisa Silakan dipertahankan. buat pertanyaan satu ya. Buat pertanyaan satu. Muncul beberapa nabi palsu dan Tulis pertanyaan sebagian satu. umat Islam membayar zakat. Namun semua persoalan tersebut dapat
benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan melakukan reformasi di bidang administrasi pemerintahan. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman tersebut berdampak pada situasi politik yang tidak stabil. Baik ya, silakan kasih tepuk tangan untuk temanmu yang mempresentasi. Silakan ya, boleh duduk. Kemudian silakan untuk kelompok 2 dan 3 untuk membuat pertanyaan terkait dengan apa yang dipaparkan tadi oleh kelompok 1. Silakan dari kelompok 2 silakan untuk bertanya ya terkait dengan apa yang dipaparkan tadi. Silakan. Ya, silakan. Besarkan suaramu ya, supaya bisa didengar oleh temanmu. Ya. Silakan. Apa dari semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berperang pada Iya. Apa dalil semangat persatuan yang dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang kepada firman Allah. Baik, kemudian kelompok 3 silakan untuk bertanya. Monopolitik. Pertanyaan dari kelompok 2. Dalil tentang semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang pada firman Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Artinya, dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Quran surah Al-Anfal ayat 46. Iya, jawabannya mantap sekali ya. Silakan kasih tepuk tangan. Silakan langsung ke pertanyaan yang kedua. pertanyaan dari kelompok 3. Corak akidah yang bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persangkahan dari para sahabat. Para sahabat yang menekani Nabi bukan untuk memperdebatkan ajaran yang dibawanya, tetapi menanyakan persoalan-persoalan yang belum mereka pahami. Iya, Masya Allah, betul sekali. Ayo kasih tepuk tangan lagi, Masya Allah. Baik, sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan ya kesimpulan daripada hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 2. Silakan, karena waktu tinggal 10 menit lagi. Ayo anak-anakku sebelum waktu habis, soalnya ini sebentar lagi jam mau ganti pelajaran ini. Iya, silakan.
Ayo, silakan untuk menghemat waktu silakan. Supaya nanti kalian bisa makan waktu istirahat. Silakan kelompok 3 dan kelompok 1 diperhatikan apa yang dipaparkan oleh kelompok 2 yang nantinya kalian membuat pertanyaan terkait dengan apa yang dibaca atau disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi Kami. kelompok 2. Akidah Islam pada masa Khalifah Rasyid. Akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Are, memang iya menanu aja. Akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Maksudnya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alat pikiran dari keyakinan sebelum pemeluk Islam juga menjadi pokok perkembangannya pikiran kalam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga masalah istitaah. Akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru yang dunia Islam. Gerakan perjemahan filsafat Yunani dan Persia ganda dilakukan sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikiran Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini Biarkan lanjut. Karing sekedik. Aku ini Asyari. Enggak. Asy'ariyah. Ya, betul. Karing sekedik. Pecat. Akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini paham Asy'ariyah. Betul. dan Ridiyah. Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Iya, alhamdulillah. Kasih tepuk tangan untuk teman yang presentasi. Baik, selanjutnya silakan seperti biasa, seperti di kelompok pertama tadi, silakan buat satu pertanyaan ya terkait dengan yang dipaparkan tadi. Silakan kelompok 3 dulu. Kelompok 3 silakan bertanya.
Apa yang dimaksud dengan mihnah? Mihnah. Apa yang dimaksud dengan mihnah? Kemudian kelompok pertama, silakan. Siapa saja sahabat yang masih hidup pada masa Bani Umayyah? Silakan kelompok 2 untuk langsung saja dijawab ya. Ayo silakan, besarkan suaramu ya, silakan. Kelompok 3. Iya. Apa yang dimaksud dengan mihnah? Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tazim dan Al-Wasik, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah, sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya, yang dalam sejarah dikenal dengan mihnah. Baik, itu jawabannya ya. Tepuk tangan. Luar biasa. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari kelompok 1. Siapa saja sahabat yang masih hidup pada masa Bani Umayyah? Iya, jawabannya siapa saja sahabat yang masih hidup pada sahabat. Sahabat yang masih hidup pada masa itu: Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah beserta sahabat lain. Subhanallah, tabarakallah, masya Allah, luar biasa. Baik, alhamdulillah ya untuk kelompok 2, alhamdulillah presentasinya bagus. Kelompok 1 juga seperti itu. Sekarang silakan untuk kelompok 3. Ini tidak kalah bagusnya dengan kelompok 1 dan 2 insyaallah ya. Silakan untuk memaparkan hasil daripada diskusi kalian. Silakan. Ketua kelompok untuk membacakannya. Ayo, waktu tinggal 5 menit lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Peristiwa Tahdir. Ali bin Abi Thalib menerima estafet kepemimpinan dalam situasi yang sulit. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan menjadi beban yang sangat berat untuk diselesaikan. Muawiyah yang merasa representasi keluarga Utsman bin Affan mengajukan tuntutan agar Ali bin Abi Thalib memprioritaskan pengusutan pembunuhan Utsman bin Affan. Muawiyah bin Abu Sufyan yang saat itu menjabat gubernur di Syam menyusun kekuatan untuk melawan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya bertempurlah dua kekuatan pasukan disiplin pada bulan Safar 37 Hijriah atau 657 Masehi. Dalam pertempuran disiplin, pasukan Ali bin Abi Thalib hampir mencapai kemenangan. Amr bin Ash dari pihak Muawiyah yang mengamati pasukannya semakin terpojok dan menuju kepada kekalahan, maka mengajukan usul supaya diadakan perundingan. Namun pada akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima ajakan damai tersebut setelah didesak oleh sebagian pasukannya. Daumatul Jandal adalah lokasi yang disepakati untuk dijadikan tempat perundingan. Peristiwa perundingan antara pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah ini
itulah kemudian dikenal dengan sebutan tahkim. Dampak dari peristiwa tahkim tersebut. Adapun dampak dari peristiwa tahkim tersebut, maka umat Islam terpecah menjadi 3 faksi, yaitu 1. Kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjadi embrio kelompok Syiah. 2. Pemecahan kelompok Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij. 3. Kelompok yang mendukung Muawiyah dan bin Abu Sufyan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih tepuk tangan untuk temanmu yang luar biasa, Masya Allah. Nah, baik. Kemudian seperti biasa selanjutnya langsung kelompok 1 dan 2 untuk membuat pertanyaan terkait dengan apa yang dipaparkan tadi. Silakan. Kelompok 1 dulu pertama, kelompok pertama. Silakan. Yang ya, terus pertanyaan yang kedua. Kelompok 2 silakan untuk bertanya. Apa yang dimaksud dengan daumatul janda? Iya. Pertama dampak apa tadi? Peristiwa tahkim. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan daumatul janda? Iya, apa yang dimaksud dengan daumatul jandal? Nah. Bukan. Oh, dia nek nyumpak nih. Ayo, silakan dijawab. Iya, silakan. Jawaban dari pertanyaan kelompok 1. Apa dampak peristiwa tahkim? Dampak dari peristiwa tahkim tersebut, maka umat Islam terpecah menjadi 3 faksi, yaitu kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjadi embrio kelompok Syiah. Kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, betul. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan. Nah, silakan selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari kelompok 2. Apakah yang dimaksud dengan daumatul janda? Daumatul janda adalah lokasi yang disepakati untuk dijadikan tempat perundingan. Iya, lokasi yang dijadikan sebagai tempat perundingan, ya. Masya Allah, ya alhamdulillah ya anak-anakku. Tadi kita sudah diskusi, kemudian langsung saja ya, karena berhubung waktu, Bapak Guru akan simpulkan rangkuman daripada pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah pada masa awal perkembangan Islam sampai dengan akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan, keadaan umat Islam masih dalam satu corak pemahaman akidah.